Halo warga pecinta KDM, baru-baru ini Anies Baswedan meresmikan sebuah organisasi di Jawa Barat, guys. Wow, luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Anies Baswedan kebelet bikin organisasi baru di Jawa Barat? Apa tujuannya? Apakah agendanya supaya mencari yang namanya dukungan gitu ya, supaya dia bisa mencalonkan lagi nanti tahun 2029 gitu ya, supaya dia jadi presiden gitu ya. Apakah ini ada agenda terselubung gitu, supaya merebut yang namanya pendukung-pendukung daripada Kang Deddy Mulyadi gitu? Apakah ini ada rencana menjegal pencalonan Kang Deddy Mulyadi tahun 2009 jadi calon presiden? Apakah Anies Baswedan ini tidak rela jika KDM jadi calon presiden? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, pendukung daripada Anies Baswedan di, Jawa Barat itu nggak terlalu banyak ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Padahal kan Anies Baswedan ini ya secara tidak langsung kita melihat bahwa dia ini dekat dengan Habib Rizik ya, dekat dengan FPI gitu. Padahal kan gembong daripada FPI itu kan di Jawa Barat, pendukung daripada FPI itu kan di Jawa Barat, ada jutaan ya pendukung daripada FPI di Pulau Jawa, terutama di Jawa Barat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah organisasi yang didirikan oleh Anies Baswedan ini semacam FPI model baru? Jadi nama organisasinya itu adalah Pergerakan Rakyat. Apakah ini ya dibangun kembali gitu? Apakah Anies Baswedan membangun kekuatan kembali di Jawa Barat untuk menumbangkan elektabilitas Pak KDM? Apakah ini semacam pengganti daripada FPI? Apa rencana Anies selanjutnya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kalau saya perhatikan itu ya, dugaan saya ya, Anies Baswedan itu dia berpikir, "Kenapa saya kalah?" Ya karena dukungan daripada orang-orang yang ada di Pulau Jawa itu sedikit terhadap Anies Baswedan. Jadi basis daripada Anies itu Aceh, Sumbar, itu kalau saya perhatikan ya. Aceh, Sumbar, dan daerah-daerah yang garis keras ya kalau saya perhatikan. Sementara di Jawa Barat itu nggak terlalu banyak ya. Apa alasannya? Dugaan saya mungkin ya ada hubungannya dengan FPI zaman dulu ya. Jadi FPI dengan Anies Baswedan itu kan sangat dekat sekali ya. Sementara FPI itu kan sudah dibubarkan ya, sudah tidak punya pengaruh walaupun sampai sekarang masih ada ya. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, Anies Baswedan itu kehilangan pendukung atau kehilangan basis karena apa? Karena FPI kepalang dibubarkan. Coba kalau FPI itu masih ada sampai sekarang, bisa aja ya Anies Baswedan itu memenangkan pencalonan presiden. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf ya bagi pendukung, Pak Anies ya. Pak Anies ini kalau saya perhatikan itu Pak Amin Rais versi modern ya kalau saya perhatikan. Jadi, dinobatkan sebagai calon presiden seumur hidup gitu ya, calon presiden terus gitu, nggak pernah jadi presiden ya, itu kalau saya perhatikan. Dan kalau saya perhatikan itu ya, mungkin Anies Baswedan berpikir, kenapa Kang Deddy Mulyadi itu elektabilitasnya naik di Jawa Barat ya, dugaan saya ya, dia berpikir karena orang-orang Jawa Barat itu mendukung yang namanya Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu kan sekarang elektabilitas itu sampai 24% ya, kalau nggak salah ya. Setahun, 2 tahun lagi tuh pasti nyampe sampai 50 ya. Terus merangkak merangkak terus ya sampai 60. Kalau udah sampai 60 itu artinya sudah selesai ya, berarti Kang Deddy Mulyadi itu sudah nggak ini lagi ya, nggak punya saingan lagi ya. Tapi tetap ya, kita sebagai pendukung KDM itu kita harus fokus gitu ya, jangan menjelek-jelekkan, lawan politik daripada KDM gitu. Kita harus santuy gitu mendukung KDM. Karena apa? Karena kalau kita mendukung KDM itu, maka itu artinya kita ada harapan menjadikan Indonesia jadi negara maju, guys. Kalau kinerja KDM seperti sekarang ini ya. Kalau saya perhatikan tuh ya, KDM itu dulu sebenarnya sudah bagus cara kerjanya waktu zamannya, Pak Ganjar viral ya. Jadi pada saat itu yang, viral itu KDM dengan Pak Ganjar. Cuman Pak KDM itu ya tidak terlalu viral banget gitu, nggak seviral Pak Ganjar ya, waktu Pak Ganjar zaman dulu baru-baru muncul ya. Cuman kalau sekarang kan Pak Ganjar itu kan elektabilitasnya sudah turun drastis ya, sudah, jauh ya, KDM itu di atas daripada Pak Ganjar ya.
Jadi dugaan saya seperti itu ya, kenapa Anies Baswedan itu membangun organisasi di Jawa Barat itu untuk membangun yang namanya basis, ya, basis politik di Jawa Barat. Ini semacam strategi gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti tahun 2029 ada peluang untuk menang gitu. Tapi kalau saya perhatikan tuh ya, kalau saya prediksi itu ya, Pak Anies ini kan nggak terlalu ini ya kalau saya perhatikan ya, nggak terlalu deket banget dengan rakyat gitu. Jadi dia itu bukan pemimpin idaman masyarakat kalau saya perhatikan ya. Kenapa dulu Pak Jokowi itu bisa menang? Karena apa? Karena belusukan gitu. Ya kemudian, Pak Jokowi itu dekat dengan rakyat gitu ya, nggak berjarak gitu. Kemudian ya disusul dengan Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo menang? Ya karena pengaruh daripada Jokowi. Kalau nggak pengaruh daripada Jokowi nggak bakal menang ya. Ya kalau Pak Jokowi nggak dukung, Pak Prabowo, ya bisa aja yang memenangkan itu Pak Anies atau Pak Ganjar ya kan. Jadi dugaan saya Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo itu biar ya, Pak Anies itu tidak menang gitu. Kalau Pak Anies itu menang ya, jadi sebenarnya gini guys ya, ada simpang siur informasi ya, dugaannya Anies itu akan membangun yang namanya negara khilafah gitu ya. Karena dia, dekat dengan HTI, dekat dengan, FPI gitu ya. Dugaannya seperti itu ya, mudah-mudahan jangan terjadi ya, dugaannya seperti itu ya. Tapi kalau kita jeli ya, sebenarnya Pak Anies itu liberal tahu guys. Cara berpikirnya liberal, bahkan anaknya nggak pakai hijab tuh. Ya, jadi, dia tuh hanya memanfaatkan agama kalau saya perhatikan ya, memanfaatkan agama untuk, tunggangan politik ya kalau saya perhatikan. Dia tuh orang yang sangat sangat, liberal kalau saya perhatikan ya. Nggak terlalu, ini ya, nggak terlalu agamis banget ya kalau saya perhatikan, Anies Baswedan ya. Bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Kang Deddy Mulyadi itu ada punya kelebihan dari pemimpin lainnya, bahkan dari Pak Jokowi juga ada kelebihannya. Kang Deddy Mulyadi itu lebih lokal gitu kalau saya perhatikan, lebih cinta dengan budaya gitu. Ya, lebih cinta dengan tradisi gitu, lebih cinta dengan leluhur kita gitu, lebih dekat dengan masyarakat kita, lebih mengetahui gitu, dan dia itu mengambil keputusan itu satset gitu ya. Kemudian kelebihan daripada KDM itu dia menguasai media sosial. Jadi siapa yang menguasai media sosial, dia akan memenangkan pertarungan pilpres guys, catat kata-kata saya. Dulu Pak Jokowi itu bisa menang karena apa? Karena dia menguasai media sosial, banyak buzzer-buzzernya, buzzer-buzzer alami ya. Ya karena Deddy Mulyadi juga seperti itu, tanpa buzzer juga sebenarnya dia udah menang guys, karena dia punya media gitu ya, media sendiri, medsos, TikTok ya. Dari Sabang sampai Merauke ya banyak pendukung daripada Kang Deddy Mulyadi kalau saya perhatikan ya, dan ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi calon 2029. Kalau dia tidak calon presiden, maka kita akan seret gitu ya. Kita akan paksa mencalonkan presiden. Karena saya sudah muak dengan presiden omon-omon. Ya, kalau saya perhatikan tuh Kang Deddy Mulyadi itu nggak takut guys ya. Walaupun dia satu kolam dengan, eee, Pak Prabowo, dia bahkan menyindir ya Pak Prabowo. Dia mengatakan bahwa pohon sawit itu adalah pohon yang manja. Sementara, eee, Pak Prabowo mengatakan, "Kita akan melakukan deforestasi, kita akan menambahkan sawit-sawit di Papua." Ya, jadi Pak Prabowo itu seolah-olah tidak peduli gitu dengan penderitaan rakyat. Itu kalau saya perhatikan. Jadi dia nggak ngerti apa yang dimaui oleh rakyat. Jadi setelah banjir ini, ya catat kata saya, catat ya, keep ya, simpan video, save ya. Saya tidak asal omong-omong guys. Elektabilitas Pak Prabowo itu akan turun guys setelah banjir Sumatera ini. Dan elektabilitas Pak KDM itu akan naik guys. Jadi kalau elektabilitas Pak KDM itu sudah melebihi Pak Prabowo, itu akan sudah selesai. Selesai sudah. Pak KDM akan calon presiden atau jadi presiden. Dan Yong Sefra atau Ning Rara akan jadi ibu negara guys. Wow, luar biasa ya. Tapi kita sebagai pendukung KDM nggak boleh ya, nggak boleh menyerang lawan politiknya secara brutal, nggak boleh. Harus santuy gitu ya. Kita balas dengan someah gitu ya, silih asuh, ya silih asah, saling menyayangi, saling menjaga gitu ya. Itu filosofi daripada Kang Deddy Mulyadi. Ya, harus ramah gitu ya, nggak boleh, memperlakukan lawan politik itu terlalu sadis, nggak boleh seperti itu ya. Ini harus santuy ya kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Apakah Anies Baswedan akan mengalami elektabilitas yang tinggi ya setelah mendirikan organisasi pergerakan rakyat ini?
Apakah ini pengaruh atau tidak? Apakah ini semacam FPI model baru? Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya akan menutup dengan sebuah pantun, guys. Jalan-jalan ke lembur Pakuan, siangnya beli gorengan. Jangan ngaku fans KDM kalau belum subscribe channel ini. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya fans KDM. Salam Somea.